Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin perkenalkan diri. Nama saya Verga Shiva, NIM 02212113, Universitas Lingga Buana Sukabumi, Program Studi Manajemen. Video ini ditujukan untuk tugas mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Angga Pramadista. Apa itu risiko keuangan? Risiko keuangan adalah potensi kerugian finansial yang timbul dari berbagai kejadian atau perubahan baik internal maupun eksternal yang berdampak pada kemampuan individu, perusahaan, ataupun organisasi untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Secara singkatnya, risiko keuangan adalah kemungkinan kehilangan uang akibat aktivitas keuangan. Di dalam perusahaan, risiko yang dihadapi dalam aspek keuangan cukup tinggi, antara lain yang pertama ada biaya produksi yang berlebihan, biaya overhead yang tinggi, utang, dan yang terakhir ada pinjaman yang berlebihan. Biaya produksi berlebihan dalam manajemen risiko. Dampak negatifnya yaitu yang pertama ada penurunan profitabilitas, yaitu biaya produksi yang tinggi akan mengurus keuntungan perusahaan, terutama jika biaya produksi melebihi pendapatan penjualan. Hal ini dapat berakibat pada penurunan margin laba dan kemungkinan kerugian. Yang kedua ada penumpukan persediaan. Produksi berlebihan dapat menyebabkan penumpukan persediaan produk yang tidak terjual. Hal ini akan mengikat modal perusahaan dan meningkatkan biaya penyimpanan. Jika persediaan tidak terjual dalam waktu lama, produk dapat rusak atau usang sehingga menimbulkan kerugian tambahan. Cara mengatasi biaya produksi berlebihan. Tingkatkan efisiensi operasional, yaitu dengan cara yang pertama, negosiasi ulang harga bahan baku. Yang kedua, evaluasi penggunaan teknologi. Yang ketiga, tingkatkan kualitas tenaga kerja. Pentingnya pengelolaan biaya produksi. Pengelolaan biaya produksi yang efektif merupakan salah satu kunci untuk mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan mengidentifikasi dan meminimalisir inefisiensi dalam proses produksi, perusahaan dapat mencapai optimalisasi biaya dan meningkatkan daya saingnya di pasar. Kesimpulannya, biaya produksi yang berlebihan dapat menjadi risiko keuangan yang signifikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif, termasuk analisis biaya, identifikasi inefisiensi, dan penyusunan strategi mitigasi untuk meminimalisir risiko tersebut dan meningkatkan profitabilitas. Biaya overhead yang tinggi. Biaya overhead atau biaya tidak langsung adalah biaya yang terkait dengan operasional perusahaan secara keseluruhan, tetapi tidak secara langsung terkait dengan produksi barang atau jasa, contohnya seperti gaji karyawan, sewa gedung, biaya utilitas, dan biaya depresiasi aset. Dampak negatif dari biaya overhead yang tinggi. Yang pertama ada penurunan profitabilitas. Biaya overhead yang tinggi akan mengurangi margin laba perusahaan, terutama jika biaya overhead melebihi pendapatan. Hal ini dapat berakibat pada penurunan profitabilitas dan kemungkinan kerugian. Yang kedua ada tekanan arus kas. Biaya overhead yang tinggi dapat membebani arus kas perusahaan, terutama jika biaya overhead harus dibayarkan secara rutin, terlepas dari fluktuasi pendapatan. Hal ini dapat menyulitkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Cara mengatasi biaya overhead yang tinggi, pantau dan evaluasi kinerja berkelanjutan dengan cara tetapkan target penghematan. Yang kedua, pantau kinerja. Yang ketiga, evaluasi efektivitas strategi. Pentingnya pengelolaan biaya overhead. Pengelolaan biaya overhead yang efektif merupakan salah satu kunci untuk mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan mengidentifikasi dan mengurangi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya, perusahaan dapat mencapai optimalitas biaya dan meningkatkan daya saingnya di pasar. Maka dari semua itu, kesimpulannya, biaya overhead yang tinggi dapat menjadi risiko keuangan bagi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif, termasuk analisis biaya overhead, identifikasi inefisiensi, dan penyusunan strategi mitigasi untuk meminimalisir risiko tersebut dan meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya, yang ketiga ada utang. Dalam dunia bisnis, utang merupakan alat yang umum digunakan untuk membiayai operasi dan pengembangan perusahaan. Namun,
Utang juga dapat membawa risiko keuangan yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi aspek penting dalam pengelolaan utang bagi perusahaan. Strategi manajemen utang yang efektif. Yang pertama, analisis risiko utang. Lakukan analisis mendalam terhadap berbagai risiko utang yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, penetapan kebijakan utang, yaitu tetapkan kebijakan utang yang jelas dan terukur, termasuk batas maksimum utang, jenis utang yang diizinkan, dan jangka waktu utang. Yang ketiga, manajemen arus kas, yaitu lakukan pengelolaan arus kas yang efektif untuk memastikan perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban utangnya. Yang terakhir ada monitoring dan evaluasi, yaitu lakukan monitoring dan evaluasi terhadap portofolio utang secara berkala untuk memastikan penyesuaiannya dengan strategi dan kebijakan perusahaan. Kesimpulannya, utang dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan pengembangan bisnis. Namun, penting bagi perusahaan untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif untuk meminimalisir risiko keuangan yang terkait dengan hutang. Dengan strategi yang tepat dan disiplin dalam pengelolaan hutang, perusahaan dapat mencapai stabilitas keuangan, meningkatkan profitabilitas, dan meraih kesuksesan jangka panjang. Yang keempat yaitu pinjaman yang berlebih. Disebabkan oleh dua faktor utama antara lain. Yang pertama, ketergesaan manajemen, yaitu investasi yang berlebihan pada pabrik baru dan juga investasi pada saat yang tidak tepat. Yang kedua, ketidakaktifan manajemen, yaitu kegagalan dalam merespon periode jatuhnya penjualan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Bila ada kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Verga Shipa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.